Kela, salah. Oke, lanjut musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Effendi. Nama saya Andri Hafiz Ramadan dan juru rekam kami Febri Auliandra. Kami dari kelas B akan mewawancarai salah satu kehidupan sosial nelayan yang ada di Pelabuhan Pasar Ikan Kijang, Provinsi Kepulauan Riau, guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman. Nah, untuk mengetahui bagaimana kami mewawancarainya, silakan diikuti kami. Assalamualaikum Pak. Kami di sini dari mahasiswa Remaja Ali Haji, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ingin mewawancarai tentang kehidupan nelayan sosial budaya yang ada di Pulau Riau, Tangerang nelayan itu. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak dengan 10 pertanyaan. Semoga Bapak bisa menjawab pertanyaan dari kami. Jadi untuk pertanyaan pertama, kira-kira Bapak sudah berapa lama mempunyai perahu dan melakukan kerjasama dengan para nelayan yang ada di sini? Saya awalnya masuk di sini bukan kerja perahu. Saya kerja di modal sama bos. Saya masuk di sini nelayan. Punya langsung bisa juga. Aku nggak kapal melalui bos. Bos bisa bertanggung jawab untuk seluruh nelayan kami kerja. Dari mana Bapak mendapatkan modal? Tadi kan dari bos. Kalau risikonya sih mungkin banyak yang tahu. Mungkin badai atau apa-apa yang paling kecil. Ataupun ya mungkin fasilitasnya kapal itu mungkin bot itu kan kurang. Mungkin karena kita sendiri mungkin kita keluar itu tanpa GPS ataupun satelit ataupun kompas. Mungkin kita pergi itu cuacanya masih bagus. Tapi pulangnya cuacanya buruk gimana? Tujuan halunya kemana kita tidak tahu. Cuma faktor masalah anginnya mungkin berarti sekian di situ. Tapi kalau berubah arah gimana? Dan ke dalam dia hujan ataupun dia bahasa lainnya tertimbun. Ya gitu. Dengan gelap semua, tidak kelihatan pulau atau kenapa. Kan di situ. Pasti ada kesulitannya di situ. Kita sebagai nelayan. Kalau ada perlengkapannya mungkin alatnya atau kenapa kita bisa tahu. Mungkin saya keluar dari sini, sebenarnya itu di sini. Mungkin saya keluar haluan sekian, sahabatnya mungkin saya haluan sekian di sini. Para kompasnya mesti ada. Kalau kompas tidak punya, ya di sini kan kalau macam nelayan kecil kan istilahnya mungkin paketnya itu perapat atau gunung dengan gunung saja. Tapi kalau sudah hujan atau gimana, kita kelihatan gunung apa? Kalau untuk tangkapan sehari itu berapa? Kalau ya kan tergantung, namanya rezeki itu kan tergantung. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita mau bilang apa. Ada juga ya kita kasih keluar ongkos 200.000, kadang-kadang cuma dapat 150.000. Berarti ekornya bisa 50.000 sama besar. Bagaimana cara membagi hasil kerja sama nelayan dalam usaha perahu? Kalau untuk cara pembagiannya, kalau kita pakai bot kapalnya punya bos, habis potong persen dia dalam 1 juta, itu potongnya 25%. Nanti itu minyak, potong modal, itu habis itu berapa? Berarti penghasilan yang diperoleh nelayan yang ada di sini dalam sehari laut atau jam laut itu berapa per hari atau berapa per hari? Ya sini kita lautnya per hari, dari memancing apa ya. Ya kalau kita mau tunduk tidak tentu, Pak. Oh, tidak tentu. Tergantung cuaca ya Pak. Kalau untuk
nelayan ini kan, apakah ada kecurangan atau ketidakadilan ketika pembagian hasil kerjasama dalam pembagian upah hasil. Kalau untuk itu tergantung penyakit siapa, mana punya siapa. Karena dalam kerja itu mungkin kan ada yang malas, ada juga yang rajin. Kan bukan kerja bangunan, itu kerja nelayan. Ya kalau orang lain mancing kan pastinya gajinya kan di bawah. Kan itu aja. Tidak pun dirasa sama orang lain yang kerja. Kalau bilang satu kapal itu bapak kerja sendiri atau sama ada BK-nya? Nggak ada juga. Tidak ada. Kalau sistem kerjasama yang Bapak lakukan dengan para nelayan dalam bekerja itu gimana Pak? Gimana? Kayak kerjasama itu? Kalau kerjasama kita cari hasil itu kan mesti kerjasama. Banyak bagus kerjasama itu mungkin akan lebih baik hasilnya. Nah, kalau tidak kerjasama kan tidak akan lebih baik hasilnya. Kalau seperti apa dia apa, ada kayak apa, kita sama kita kerja kan senang juga hasilnya kita memuaskan. Tapi kalau sudah turun pada yang lain tidur, yang lain kerja tidak bisa. Bapak melaut itu dari pagi sampai ke malam? Dari kalau cuacanya bagus dari jam setengah habis subuh lah udah berangkat sampai jam 6 sore baru pulang. Itu ya satu hari lah. Karena kalau dapat dia langsung dijual ke Bos. bos. Bapak cuma menangkap ikan atau Ikan saja kan tangkap. Karena kan kepiting itu kan mungkin tangkapnya lain lagi. Mungkin jaring atau bento. Kalau kami mancing istilahnya ya mungkin cuma mancing aja. Kan senarnya yang kita lakukan di sini. Berarti kalau Bapak mencari ikan di sini itu perginya dari jam berapa? Dari start habis subuh Dari subuh sampai jam 6 sore udah pulang atau jam 5 sore. Tergantung cuaca lah. Tergantung cuaca. ikan bermacam-macam? Tergantung kan sih. Ikan itu kan punya versi. Ada ikannya kakap ataupun kerapu atau gimana. Kan beda-beda. Kol, ada tenggiri. Biasa ikan apa? Kalau kami kan istilahnya mungkin kerapu ataupun ikan karang ataupun kalau tenggiri. Nah, di situ. Kamu bukan nelayan, sini. kalau untuk harga dari berbagai macam hasil tangkapan nelayan apa aja harga Iya, ya, yang minimal mungkin dari tenggirinya. Tenggiri dari harga 65, kalau di atas 1.000. Kalau ikan kerapu sunu ya dari harga 120 sampai 130.000 yang super. Nah, yang kecilnya kalau kerapu sunu 50.000 per kilo. Nah, di situ. Tapi kan banyak versinya ikannya, ikan apa aja. Nah, kalau namanya nelayan itu tidak mungkin tangkap satu cuman atau beberapa ekor ikan, ya banyak macam. Ikan mungkin kalau ikan pancing itu banyak ikan selar, tambang, ular. Nah, Selama sehari itu nggak dapat sekali. kadang-kadang untuk laut pun susah. Kalau memang cuaca tak bagus ataupun turun pun memang tak ada ikannya memang susah. Kadang-kadang untuk laut pun dapat paling 3 ekor tambahan itu tak bisa makan. Kalau tambahan itu kecilnya mungkin segini lah paling besar. Kalau cuma dapat 3 ekor tak akan mungkin untuk laut itu susah. Akan mau jual. Dapat bapak sama apa yang negara lain apa menunjukkan melakukan kerja di sini. Cuma itu kalau menurut aku kita kadang-kadang di Indonesia kita salah satu Indonesia bertangkap pada semua lengkap ataupun segala macam yang kita buat. Tapi untuk negara lain pun bisa dibebaskan. Saya
Dia ditawarin sebagai tenaga warga Indonesia. Baik dan Malaysia. Ini ada juga 1-2 orang. Kadang-kadang banyak dibebaskan, patrol atau aksi. Iya, dan kalau kita lihat dari kata-kata, ada kita masuk di itu kok masuk. Kok bisa masuk warga luar Indonesia? Sedang kita orang Indonesia semua kerja. Kita kerja di warga di tempat kita aja, sudah saya lengkap dari kita. Kan kayak kita sebagai masyarakat kita mengeluh. Apa masalah? Sudah kita lakukan, bisa kita yang sudah. Tapi kenapa? Kita di tempat kita kan orang luar dia masih lebih lagi. Kok bisa dia masih terutama kalau kami sudah aja kalau untuk apa sehari pulang. Pinggir pantai ataupun pulau gitu. Kami kan kalau tergantung kapal kelajuannya seperti apa. Kami bisa lari sampai 30 mil dari pulau. Karena kalau di darat memang kita tidak dapat apa-apa ataupun darat kecil mesti usahakan nanti ikan di darat. Kita tidak mungkin kapal agak besar daripada mereka kita mesti tangkap juga di darat. Kan di sini. Kita punya siapa mungkin sudah kita mesti pihak-pihak ya ini mungkin di sini. Tidak mungkin kita kapal besar kita mesti juga tangkap di darat, tidak. Nah, di sini. Mungkin orang pakai layar turun ke laut atau kita juga mesti tangkap di sini tidak. Kalau pegawai kita kasih orang aja, karena di sini aja kami tidak akan kelas. Kalau nelayan di sini alat pancing atau alat Pokoknya bebas lah kalau alat pancing. Nah, cuman kalau mau jaring gitu mungkin karang, rusak atau apa. Nah, Kalau untuk masalah risiko ini kan kayak kencang, angin tadi itu kan nelayan-nelayan di sini banyak kan. Bagaimana cara menghadapi atau solusi biar bisa melaut? Nah, itu tergantung kalau kita punya alat atau sudah GPS atau apa kan lebih senang kan punya kompas. HP sekarang kan memang ada, tapi kan kalau untuk menelayan itu 1-2 orang yang punya HP yang mungkin yang canggih atau punya kamera atau punya Facebook atau apa segala macam kan di situ. Kalau cuma anda HP saya itu punya apa? Nah, jaringannya kalau sudah 7 mil 8 mil ke laut sudah tidak ada jaringan kan di situ. Kalau pakai GPS di HP kan bisa. Nah, kita mungkin kita pulang kita tahu arahnya sekian. Di mana kita mesti tuju ataupun nomornya kompasnya sekian. Kita bisa pulang. Biasanya kalau kau mencari ikan itu pernah keluar dari batas kita kayak sampai di perairan Malaysia itu Kalau itu belum pernah. Kalau di Laut Natuna Belum pernah. oh, berarti di sekitar sini Ada kita sini aja mungkin dia daerah mungkin sekitar Batam atau di mana tapi belum karena juga sampai sekali atau 2 kali. Tapi kalau untuk nelayan tadi nelayan asing dari Malaysia itu pernah datang ke sini itu Sudah paling sering. trollnya. apa harapan Bapak kepada pemerintah supaya nelayan-nelayan di sini bisa sejahtera gitu. Ya sih ya mungkin ya satu mungkin yang pertama tadi trollnya janganlah masukkan di sini lagi ataupun kita tangkap di sini sudah susah kenapa mesti kasih masuk orang lain lagi dari situ. Dan keduanya pun minyak ini lah masalah BBM ini mungkin kita sekitar apaan. Kenapa kok sekarang kami masyarakat kecil kita beli aja untuk terkirim aja dalam 1 hari kita mau berapa aja mesti punya surat apa ya pakai kartu Surat izin gitu ya. anggap aja pakai kartu kita mesti ambil di Pertamina yang itu mesti kita ikutin harga yang ada Sesuai dengan panduan. haji. Tapi surat satu katanya mau 500 ribu. Ini kita ambil 2 harganya 350 ribu. Itu pun 1 kali ini kalau mau kena tangkap. Jadi kita mau bilang apa? Kita susah. Kalau memang sudah kasih harga BBM, bebaskan lah ya. Kasih kami keringanan. Yang beli minyak di pertanyaan di mana itu orang jual untuk kami itu harganya tinggi. Atau yang punya surat yang jual sama kami kan di situ kan.
Kalau saya misalnya aku dan dulu benar perasaan aku udah lebih dari 10 pertanyaan nih. Saking serunya wawancara itu kan Pak. Ya gitu, memang itu kan untuk kalian juga. Sebenarnya saya cuma mau cerita aja. Ingin mengetahui keadaan nelayan di sini, sosialnya di sini. Kita negara apa? Kota kepulauan. Karena kita menerima itu juga kan. Jadi kami sebagai mahasiswa pun harus tahu. Pokoknya gini, kalau memang masih ada di sini, kalau memang dikasih keluar aja, kalian ke pulau lah, ke Mako. Saya juga orang Mako gitu aja, Pulau Mako. Kalian buka aja dia saya orang Pulau Mako. Dari sana ke pulau. Saya di sini saya cuma anak asing. Kalau di Indonesia itu berapa? Yes. Kalau lamanya sudah lama sih. Nah, saya habis tamat SMP udah di wilayah. Nah, saya kerja di sini, tinggal di sini tahun 2006. Sampai mau dari Bapak. Jangan terima kasih banyak ya Pak. Sama dan berbagi lah kalian dapat ya apa kalian itu ya Atas coba peluangnya menegur dengan Bapak ya kan. Maaf harus itu jatuh bekerja.